kita belajar bahwa menjadi ayah itu tidak mudah, apalagi kita berhadapan dengan anak-anak dengan banyak kemauan, keinginan, dan seleranya. Ada macam-macam kepentingan. Belum lagi ada istri yang mungkin cerewet, rebel, macam-macam lah. Jadi sebenarnya menjadi ayah itu tidak mudah. Sehingga kita nih frater, biar sudah kita tidak perlu menjadi ayah daripada susah mengatur dan mengerti perasaan anak-anak, apalagi Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya?" Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita coba memaknai bacaan Injil ini dalam konteks hidup berkeluarga, karena bisa keluarga ini, maka kita bisa memaknai sikap dari seorang ayah yang merasa bertanggung jawab atas anaknya yang sakit. Kalau kita mendengar khotbah hari Minggu kemarin yang saya khotbahkan di Bima, waktu Minggu Letare, Minggu Sukacita, Injil tentang si bungsu dan si sulung itu tidak hanya menampilkan kesadaran dan pertobatan si bungsu, tapi terutama bagaimana seorang ayah bersikap bijaksana menghadapi sikap yang berbeda dari anak-anak. Yang bungsu menghabiskan harta tapi dia sadar dan kembali. Itu yang membahagiakan bapaknya, karena anak yang telah mati kembali. Tapi itu menciptakan rasa iri kepada si sulung, karena ketakutan kasih sayang akan terbagi dan terutama harta akan dibagi lagi. Disinilah seorang ayah betul-betul dilema antara bersenang-senang dan bersukacita karena si bungsu kembali, tapi juga menjaga perasaan si sulung. Dan apa yang dikatakan oleh sang ayah kepada si sulung, "Anakku, engkau selalu berada bersama-sama dengan aku dan segala milikku adalah milikmu. Tapi karena kau punya adik ini telah mati tapi hidup kembali, kita selayaknya bersukaria." Dengan ini kita belajar bahwa menjadi ayah itu tidak mudah, apalagi kita berhadapan dengan anak-anak dengan banyak kemauan, keinginan, dan seleranya. Ada macam-macam kepentingan. Belum lagi ada istri yang mungkin
cerewet, rebel, macam-macam lah. Jadi sebenarnya menjadi ayah itu tidak mudah. Sehingga kita nih frater, biar sudah kita tidak perlu menjadi ayah daripada susah mengatur dan mengerti perasaan anak-anak, apalagi ada istri lagi nanti. Belum lagi kalau kita di Manggarai itu ada istilah anak bina, anak rona. Jadi menjadi ayah itu tidak hanya mengerti dan memahami anak-anak, istri, tapi juga pihak om, tanta, wah, berat. Ya, tiba itu ada istilah sida lagi, ada apa-apa sedikit sida, jadi tidak nyaman gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya percaya. Mau jadi ayah seperti apapun, dengan kondisi seperti apapun, satu saja kata kunci, percaya. Dan itulah yang kita perlu belajar dari seorang ayah yang telah kita dengar dalam Injil. Jadi, dia merasa bertanggung jawab untuk anaknya yang sakit, padahal dia sedang bekerja. Dia kan sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang pengawal dan penjaga bait Allah, ya, seperti sebagai perwira gitu. Tapi ketika dia bekerja di tempat kerja, dia berpikir tentang anaknya yang sakit. Maka ketika dia mendengar bahwa ada Yesus, dia pergi langsung menjumpai Yesus karena mau menyembuhkan anaknya ini. Dan cara Yesus menyembuhkan itu sederhana saja. Jadi tidak banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Yesus hanya coba imannya dengan berkata, kalau kamu tidak lihat tanda-tanda, kamu tidak percaya. Jadi paling penting untuk kita itu percaya saja. Yesus pernah bilang, yang penting percaya saja. Nah, ini yang jadi masalah sekarang. Percaya saja itu seperti apa? Kita semua percaya, tapi yang dimaksudkan dengan percaya itu seperti apa? Apa itu Bapak Tua? Kita semua percaya, tapi apa itu percaya? Itu yang paling sulit. Nah, kalau kita menyimak sang ayah punya cara percaya, itu percaya artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga begitu Yesus bilang, kamu karena lihat tanda-tanda kamu percaya, kalau kamu tidak melihat tanda kamu tidak percaya, dia bilang aku percaya Tuhan. Itu saja. Nah, percaya ini susah untuk dijelaskan, tapi sering kita rasakan. Mungkin kalau kita ke Abraham, Abraham itu tokoh beriman, simbol tokoh orang yang percaya. Apa itu percaya? Iman itu terjadi pada saat Tuhan memanggil, kita menjawab. Tuhan bersuara, kita merespon. Nah, kapan Tuhan memanggil dan bersuara? Itulah kitab suci. Atau di zaman canggih, ketika kita dengar ada kiriman khotbah, itu kan cara Allah menyapa. Mengingatkan kita, menyapa kita. Jangan anggap remeh dengan Katolik, setiap jam 12, Angelus, setiap jam 3, Koronka. Atau kalau saya sering kirim khotbah, itu sebenarnya alarm untuk mengingatkan Tuhan itu sapa kita. Lewat sabdanya. Jadi jangan meremehkan sapaan Tuhan itu, karena dengan cara itu Tuhan menyapa dan mengingatkan kita, ini loh suara Tuhan yang dapat kita maknai dalam hidup. Kita percaya nggak? Itu paling penting. Nah, Abraham itu waktu Tuhan panggil, Abraham, ya Tuhan. Oh, itu percaya. Percaya bahwa ada Tuhan yang memanggil. Nah, kalau kita kembali ke cerita tentang Samuel, Samuel juga pernah dipanggil, Samuel. Dia pikir itu bapaknya yang panggil. Maka dia datang jawab, apa Bapak? Bapaknya bilang, tidak, saya tidak panggil kau. Lalu dipanggil lagi, Samuel. Datang lagi dia. Apa Bapak? Tidak, saya tidak panggil kau. Lalu kemudian bapaknya bilang apa? Nanti kalau dengar suara panggilan itu lagi, kau jawab, ya Tuhan, itu Tuhan. Begitu dipanggil lagi, Samuel, ya Tuhan. Itu artinya, percaya itu merespon panggilan dan sapaan Tuhan untuk kita, lalu kita mempercayakan seluruh diri dan hidup kita kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita selanjutnya adalah, bagaimana supaya kita menghidupkan kepercayaan dan kepercayaan kita itu menghidupkan kita. Itu yang paling penting. Maka membangun dan menumbuhkan iman itu penting. Supaya iman itu juga menyelamatkan kita. Caranya menumbuh kembangkan iman dan membangun iman itulah katekese. Dengar sabda Tuhan, dengar ajaran iman, supaya kita punya pengetahuan beriman. Nah, selain pengetahuan, perlu pengalaman.
seperti cerita dalam Injil, mereka kan tahu tentang Yesus. Tahu bahwa Yesus itu orang Nazaret, dia punya kuasa menyembuhkan. Tapi setelah mereka melihat pengalaman itu terjadi di Yerusalem, mereka makin percaya. Jadi iman kita itu tidak hanya berdasarkan pengetahuan, terutama belajar dari pengalaman. Sering saya bilang, saya itu makin kuat iman bukan karena saya jadi imam, tapi karena dari hari ke hari mencoba belajar mengalami kehadiran Allah lewat pengalaman-pengalaman nyata untuk kita betul yakin ternyata kita tidak berjalan seorang diri. Sejak saya jadi imam, saya percaya betul dengan moto saya ini. Aku tidak seorang diri sebab Bapa selalu menyertai aku. Tapi pertanyaannya, percaya itu apa? Artinya, kita jalani saja apapun kenyataan hidup sambil yakin bahwa Tuhan akan membuat yang terbaik pada saat yang terbaik. Itu saja. Jadi memasrahkan dan menyerahkan seluruhnya dan seutuhnya pada Tuhan yang akan melakukan yang terbaik pada waktunya. Mungkin salah satu contohnya begini. Semalam itu kan kami dari Dompu ke sinilah. Kondisi bahan bakar begitu masuk Empang sudah kuning, lagi sedikit saja. Jamnya 12 malam, tengah malam. Itu semua pompa bensin sudah tutup. Apalagi orang mau siap habis takbiran dan siap sholat Id kan. Tidak ada harapan lagi bahwa di mana bisa beli bensin malam ini, kan masih di Empang, jauh lagi dari Sumbawa. Karena yang buka paling di Sumbawa kalau mau buka 24 jam. Nah, dalam kondisi seperti itu, apa yang perlu dibangun? Disitulah iman itu penting. Tidak tahu frater, tapi kalau saya hanya percaya saja bahwa di pesisir ini ke sana pasti ada jual itu bahan bakar walaupun dalam bentuk botol atau Pertamini. Percaya bahwa itu pasti ada dan Tuhan pasti kasih jalan. Kita kan jalan sudah dengan doa. Nah, akhirnya setelah kita lewati pompa bensin yang sudah tutup, kita coba nyisir. Berhentilah di satu tempat yang ada botol-botol bensinnya, tapi orangnya tidak ada dan sudah tutup. Tapi terus kita bilang, frater, coba tanya yang ke sebelah. Di sebelah ada ciri-ciri orang jual bensin. Tapi ternyata begitu frater pergi, di situ juga tidak jual. Entah karena apa, masih ada bapak-bapak yang duduk di sebelah kios. Lalu satu anak tuntun frater ke sana pergi tanya. Mau tanya di mana kira-kira ada jual. Ternyata dia simpan stok 5 botol bensin. Sudah kita beli 5 botol bensin untuk kita lanjutkan perjalanan. 100.000 ya. Ini contoh hal yang tidak terduga dan tidak pernah kita bayangkan, tapi terjadi. Itu yang dimaksudkan dengan iman. Lalu saya bilang begini ke frater, ini pengalaman baik. Bisa jadi inspirasi khotbah, tapi juga bisa jadi pengalaman iman. Karena dengan mengalami seperti ini, kita makin percaya bahwa doa itu penting untuk perjalanan, dan Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan kasih kita apa yang kita butuhkan saat yang tepat. Karena ketika kita menghadapi sebuah kenyataan yang bagi kita itu mustahil terjadi, ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi itulah iman. Iman kalau mau dibangun harus punya pengetahuan. Kita tahu bahwa Tuhan kita baik, tapi juga kita lihat dalam pengalaman hidup, Tuhan selalu hadir untuk menunjukkan kebaikan itu kepada kita. Jadi setiap hari hidup kita itu sebenarnya menunjukkan kalau Tuhan itu baik. Ya, contoh yang lain. Jangan terlalu jauh melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa kumpul misa bersama hari ini, misalnya untuk saya bahagia. Kenapa? Daripada saya misa sendiri, bisa menikmati bersama dengan keluarga-keluarga. Tadi ada yang ajak saya pergi makan, keluarga dari Denpasar, bersama Romo Cece. Ayo Romo, kita pergi makan sebelum jam 6 tadi. Saya bilang, kalau alasan hanya pergi makan saja, saya bisa pending. Tapi saya janji, tadi saya misa. Kalau yang misa, saya tidak bisa. Biar sudah nanti bawa pulang aja saya punya kalau ada. Artinya begini, ini kan pengalaman iman. Dengan cara ini Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Makanya tadi waktu ngobrol sama Bapak Revi, dan ada temannya yang agama lain tanya begini, kamu punya surga itu di mana? Lalu dia jawab, di Mejeluk dan di Ampenan. Kalau lihat di salib situ tulis read in peace, itulah surga kami. Lalu tadi bersama Bapak Petrus saya bilang begini, lain kali kalau ada orang tanya, jawab saya begini, di mana kamu punya surga?
Jawab segini, ketika engkau senang dan bahagia berjumpa dengan saya, kau senang lihat saya senang lihat kau, itulah surga. Tidak perlu terlalu ribet mencari definisi. Kenapa? Kalau kita kembali ke pengetahuan, setiap orang kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita harus senang dan bahagia berjumpa dengan orang. Biar bentuknya tidak ada potongan, tapi dia itu gambar dan rupa Allah. Maka ketika kita bertemu dengan orang, melihat dia sebagai wajah Allah yang konkret, apapun agamanya, apapun bentuknya, tidak masalah. Coba kamu lihat dan perhatikan. Saya itu biar ketemu orang baru, rasanya macam sudah kenal lama. Kenapa? Saya selalu melihat dia itu sebagai gambar dan rupa Allah yang nyata. Jadi ketika bertemu orang baru, saya sedang bertemu dengan Tuhan. Dengan harapan, ketika mereka bertemu saya, mereka juga sedang bertemu Tuhan. Apalagi nama saya kan Emmanuel, toh. Allah beserta kita. Pasti orang yang lihat saya pasti melihat Allah. Itu tergantung dia percaya atau tidak. Tapi untuk saya percaya bahwa kemanapun saya pergi, dimanapun saya tampil, aku tidak seorang diri, karena Bapa selalu menyertai aku. Maka percaya atau tidak dari yang saya alami, ketika saya datang dan tampil, baik di tokoh agama, tokoh pemerintah, mereka selalu senang lihat saya datang. Sebaliknya kalau saya tidak datang, mereka akan tanya, di mana Romo Eman? Tidak seru kalau dia tidak ada. Bukan karena Eman anonya, tapi karena aku tidak seorang diri. Jadi kan soal percaya atau tidak. Jadi percaya itu artinya kita membiarkan Tuhan melakukan apa yang terbaik dari yang Tuhan lakukan untuk kita. Yang penting kita membiarkan saja dan memberi kesempatan kepada rencana dan kehendak Tuhan. Itulah definisi iman dan percaya yang paling besar. Jadi makanya prinsip iman kita itu fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau tidak sampai pada tahap itu, iman itu cuma KTP, percaya itu bohong-bohongan. Dan untuk makin menguatkan pengetahuan itu, butuh lihat kenyataan hidup yang biasa-biasa, yang sederhana-sederhana saja. Jadi kita menemukan Tuhan dalam apa yang sederhana. Itu yang membuat kita makin beriman. Contoh terakhirnya begini. Kita kan tadi hanya cuma numpang lewat saja di sini. Tiba-tiba lagi bakti kan. Bakti itu KBG yang belum ada namanya. Begitu kita turun San Frater, senang mereka lihat kita datang. Ayo sini kerja-kerja sedikit sambil foto. Untuk saya bilang Frater, kita punya rezeki ya, padahal datang hanya foto-foto, kita dianggap ikut kerja. Tapi yang paling penting apa? Yang kerja tidak ikut foto karena sibuk yang lain. Intinya apa itu apa? Kita datang, orang tersenyum, orang bahagia melihat kita datang, berarti mereka menemukan Allah dalam diri kita. Sebaliknya, kita bertemu mereka, sapa mereka, melihat mereka bergirang, kita menemukan juga Allah dalam diri mereka. Tidak usah jauh-jauh cari Tuhan. Ada di dalam diri kita, ada di dalam diri sesama kita. Yang penting, percayakah kita bahwa itu adalah bentuk kehadiran nyata dari Tuhan. Sehingga sebenarnya, iman itu sangat sederhana. Mempercayakan seluruh diri kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan juga selalu hadir dalam diri dan hidup kita lewat sesama saudara kita. Makanya Yesus selalu bilang apa? Barang siapa menghargai salah satu dari saudaraku yang hina ini, ia menghargai aku. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, iman dan percaya saja itu penting. Tapi juga perlu kita sadari, apa itu beriman, apa itu percaya. Beriman itu percaya artinya membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan menurut yang kita mau. Dan iman perlu dirawat untuk hidup. Iman itu perlu dihidupkan dengan kita belajar pengetahuan. Setelah itu kita belajar dari pengalaman. Jadi kalau kita punya pengetahuan, kita belajar dari pengalaman, kita semakin matang dan mantap dalam iman. Dan ini memang butuh butuh kebiasaan. Kalau tidak biasa, tidak akan pernah terjadi. Maka tadi saya bilang, ternyata setelah beberapa belas tahun jadi imam, saya lalu menemukan arti dari menjadi imam itu bukan pada saat belajar spiritualitas imamat dan belajar pengetahuan di seminari tinggi. Tapi ketika setiap hari merayakan misa, menemukan hal yang istimewa di situ, itulah definisi dari imam. Dan yang paling penting dari menjadi imam itu bisa merayakan doa syukur agung, karena itulah yang membuat seorang manusia biasa itu disebut
imam agung. Seperti yang sering saya bilang, banyak orang imam besar di mana-mana, tapi bukan imam agung. Imam agung adalah imam yang bisa membaca dan merayakan doa syukur agung. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua berharga di mata Allah. Dan mari kita belajar dari si ayah yang kita dengar dalam Injil. Dia bekerja, tapi dia ingat keselamatan anaknya. Dia tahu bahwa bukan hasil pekerjaannya dan pendapatannya yang membuat anaknya sembuh. Tapi ketika Tuhan datang dan lewat, dia memakai kesempatan itu untuk meminta, Tuhan, mampir saja sebentar di rumahku, anakku sedang sakit. Dan ternyata tidak perlu Yesus mampir kan? Dari jauh saja Yesus bilang, yang penting kau percaya anakmu sudah sembuh. Saat Yesus omong begitu, anaknya sembuh di rumah. Tidak perlu dibawa ke rumah. Jadi artinya kita boleh kerja, kita boleh sibuk. Orang selalu bilang, sibuk kerja. Ya silas. Tidak ada orang tidak sibuk di dunia ini. Tapi dalam kesibukan itu, jangan lupa bahwa Tuhan selalu hadir di sana. Dan jangan lupa bahwa kita masih punya istri anak yang perlu diselamatkan. Bukan oleh pekerjaan kita, bukan oleh pendapatan kita, tapi oleh Tuhan sendiri. Jadi anak dari si penjaga bait Allah sembuh bukan karena pekerjaannya sebagai seorang perwira, tapi karena Yesus yang dia jumpai. Semoga kita selalu menjumpai Yesus dalam hidup kita, dan mari kita mengajak Yesus juga untuk mampir di rumah kita, di keluarga kita, di dalam diri anak-anak kita, supaya Yesuslah yang bisa membuat mereka mengalami keselamatan, seperti yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Semoga Tuhan juga selalu hadir dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, dan pekerjaan mereka. Semoga Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu. Kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan, Bapak dan Mama Sinta, Paulina dan Aldi yang akan mengadakan perjalanan kembali ke Bali. Keluarga-keluarga kita istirahat pada malam hari ini, hidup bersekarya dan perjuangan selanjutnya, dunia ini dan segala isinya. Dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah.